anak-anak, kita ketemu lagi nih di video materi ilmu pengetahuan sosial. Tetap selalu semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Simak materi kita berikut ini. Nah anak-anak, kita akan bahas yang pertama itu tentang faktor pendorong mobilitas sosial ya. Simak materi kita berikut ini. Nah anak-anak, faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama itu adalah faktor struktural. Coba kalian perhatikan gambar Presiden Republik Indonesia berikut ini. Nah anak-anak, bagaimana menurut kalian? Apakah rakyat miskin atau rakyat kaya itu bisa menjadi presiden? Ya, tentu saja bisa. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu. Struktural maksudnya adalah perbedaan tingkatan jabatan. Ada jabatan yang tinggi, menengah, hingga jabatan yang paling bawah. Nah, anak-anak, ketika rakyat miskin maupun rakyat kaya bisa jadi presiden, itu adalah menjadi kesempatan orang untuk mengalami mobilitas sosial ke atas. Ya, nih. Nah, di mana struktural itu dapat meningkatkan status sosial, yaitu berupa jabatan yang tinggi. Nah, contohnya presiden. Ketika seseorang dipilih menjadi presiden, kemudian dia akan menduduki jabatan yang tinggi. Disitulah terjadi mobilitas sosial ke atas. Paham ya? Kita lanjut yang kedua. Nah anak-anak, yang kedua adalah faktor individu, di mana perbedaan individu itu mempengaruhi peluang dalam mengalami mobilitas sosial ke atas. Nah perbedaan individu yang bagaimana Bu? Nah, perbedaan individu yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah bagaimana? Apakah kalian sudah memiliki yang ketiga ini? Nah, ketika sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita sudah miliki dengan baik, maka peluang dalam mengalami mobilitas sosial ke atas akan kita dapatkan dengan mudah. Tapi sebaliknya, kalau sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita tidak berkualitas, tentu kita akan sulit mengalami mobilitas sosial ke atas. Paham ya anak-anak? Lanjut faktor yang ketiga. Nah anak-anak, faktor yang ketiga adalah faktor sosial, di mana berkaitan dengan status sosial, yaitu miskin atau kaya. Anak-anak, kita tidak tahu kita akan terlahir dari keluarga mana, bisa keluarga miskin maupun keluarga kaya. Nah, status ini itu harus kita syukuri. Nah, namun kadangkala kita mengalami ketidakpuasan terhadap status sosial kita. Nah, maka dari itu, ketidakpuasan status sosial terkadang mendorong kita untuk berjuang segigih-gigihnya untuk mendapatkan mobilitas ke atas. Nah, itu faktor yang ketiga. Lanjut, faktor yang keempat anak-anak. Nah anak-anak, faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Anak-anak, ketika masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang baik, maka cenderung akan lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Di mana dengan kondisi ekonomi yang baik, itu masyarakat mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Nah, sedangkan bagi masyarakat yang faktor ekonominya terbatas atau sulit, jangankan untuk mendapatkan modal dan pendidikan,
Untuk memenuhi kebutuhan primer aja mereka sangat sulit. Nah, maka dari itu anak-anak, kalian harus belajar sungguh-sungguh agar mendapatkan kesempatan untuk melakukan ekonomi atau untuk mencapai mobilitas sosial ke atas. Kita lanjut faktor kelima ya. Nah, anak-anak, faktor yang kelima adalah faktor politik. Anak-anak, kita tahu bahwa demokrasi itu adalah tatanan negara kita. Nah, sehingga politik itu menjadi salah satu pilihan untuk kita mendapatkan kesempatan mobilitas naik atau ke atas. Nah, di mana politik itu dapat memberi peluang besar bagi anggotanya untuk naik dalam tangga kedudukan atau posisi kedudukan yang paling atas. Melalui salah satunya adalah organisasi politik. Nah, apalagi jika seseorang itu memiliki kemampuan beragitasi, berorganisasi atau sebagainya, itu merupakan peluang atau kesempatan besar mereka dalam melakukan mobilitas sosial ke atas. Oke, lanjut faktor keenam. Nah, anak-anak, faktor yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, sekarang ini kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan pendidikan, banyak program pemerintah. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah mendapat pendidikan yang baik? Sudahkah kita menjalankannya dengan baik? Nah, anak-anak, pendidikan yang baik itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Namun sebaliknya, ketika pendidikan itu kita sia-siakan, maka kita akan sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Ya, jadi pendidikan itu mempermudah kita melakukan pergerakan atau mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang kita peroleh selama sekolah atau selama menempuh jenjang pendidikan. Makanya kalian harus sungguh-sungguh belajar agar kalian dapat memperoleh mobilitas ke atas. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi faktor pendorong mobilitas sosial ada 6. Kita lanjut dalam faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, anak-anak, faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Anak-anak, jika kita mengalami kemiskinan, maka kita akan sulit mendapatkan pendidikan, sehingga kita tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, kita tidak menjadi manusia dengan sumber daya yang berkualitas karena kita aja tidak bisa menempuh pendidikan karena sulitnya perekonomian. Maka dari itu, kemiskinan membuat tingkat kemudahan untuk melakukan mobilitas sosial terbatas. Ya, jadi kemiskinan itu mempersulit kita untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Nah, kemudian itu faktor penghambat pertama. Dan kemudian yang kedua adalah diskriminasi. Ya, anak-anak, diskriminasi itu adalah perbedaan perlakuan, baik karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Ketika kita sudah mengalami perbedaan perlakuan, maka akan ada kendala-kendala yang akan kita hadapi. Nah, kendala-kendala inilah yang salah satu hambatan untuk meneruskan mobilitas sosial ke atas kita. Jadi, sekarang kita harus menjadi orang yang tidak diskriminasi, ya, tidak diskriminatif. Kita tidak boleh melakukan atau membeda-bedakan orang hanya karena suku, ras, agama, dan golongan. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji.
Nah, baik juga berteman, kalian tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Nah, jadi itu tadi ada 2 faktor penghambat mobilitas sosial anak-anak, ada kemiskinan dan diskriminasi. Nah, setelah ini kalian simak kesimpulan dari materi kita. Nah, setelah nanti kalian simak kesimpulannya, maka video ini akan diakhiri. Anak-anak, demikianlah materi kita. Ibu rasa ini sangat mudah, namun apabila kalian ingin melakukan diskusi, kalian boleh menghubungi ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video materi selanjutnya.